warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, saya telah bersama Bapak Imam Royani. Beliau ini adalah pimpinan jamaah Yasin Tahlil Bidul Merisi dan juga keseharian mengurusi TPQ Baitul Izzah yang jumlah santrinya hampir 50-an. Ya, langsung saja Bapak, ini kita bincang santai tentang menghadapi atau menyikapi wabah COVID-19 ini dari sudut pandang keislaman. Tunggu. Yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa turn on notification. Lanjut. Pada saat ini sebagaimana kita tahu, wabah COVID ini semakin mengganas di Indonesia hingga banyak menimbulkan korban. Dengan berbagai penanganan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat, yang sedikit banyak menimbulkan polemik atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dilihat dalam ranah sejarah, apakah di zaman Rasul dulu pernah ada wabah semacam ini? Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul ini sehingga wabah ini bisa sirna, bisa cepat selesai dari negeri? Nah, itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang namanya wabah yang mengganas, yang menular, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pada zaman itu penyakit ini pernah terjadi di wilayah Madinah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau memerintahkan kepada siapa saja, ya, bahwa orang-orang yang ada di dalam hadis Bukhari, yang ada di luar wilayah yang terkena dampak penyakit yang sangat menular itu dilarang untuk masuk ke wilayah itu. Begitu pula orang-orang yang ada di dalamnya itu juga dilarang keluar dari wilayah yang terkena dampak penyakit yang sangat menular itu. Ini bertujuan supaya penyakit itu tidak menjalar kemana-mana. Ya, ini hadis Sahih Bukhari. Kemudian jika orang itu yang terkena penyakit itu sampai meninggal dan dia yakin bahwa tidak ada mudarat yang menimpanya kecuali Allah memang telah berkehendak, kok dia bisa sampai mati, itu dinamakan mati syahid. Ini termasuk hadis riwayat Ahmad. Ya, dan penyakit seperti ini yang sangat berbahaya, yang sangat menular juga pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika beliau akan melaksanakan kunjungan kenegaraan, yaitu ke negeri Syam, ya, bersama rombongan beliau termasuk kaum Muhajirin, kaum Ansor, serta para sahabat Fathul Makkah. Pada saat itu, ketika rombongan ini akan memasuki wilayah yang terkena dampak, yaitu di negeri Syam, beliau bertemu dengan pimpinan negeri itu yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, ketika beliau bertemu, dia diberitahu, wahai Amirul Mukminin, bahwa di negeri Syam ini sedang terjadi penyakit yang sangat ganas, yang mematikan, wabah yang sangat menular. Ya, akhirnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab ini bermusyawarah, berunding dulu kepada para sahabat, para rombongannya ini tadi, dan termasuk kaum Muhajirin
sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, serta yang lainnya, dan beliau tawarkan, di negeri Syam yang telah kita tuju telah terjadi penyakit yang sangat menular. Bagaimana menurut Anda? Ada yang berpendapat, wahai Amirul Mukminin, engkau telah keluar untuk mendapatkan sesuatu. Apakah engkau akan kembali dengan tangan kosong? Ini sangat tidak mungkin, kata beliau. Namun yang lainnya menyanggah, saya sih tidak setuju, wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Karena wabah itu sangat mematikan. Bukankah engkau telah membawa banyak sahabat Rasulullah SAW? Janganlah engkau hadapkan dengan wabah yang sangat mematikan itu. Nah, itu kasihan. Nah, itu sangat disayangkan jika kau memaksakan diri. Nah, ditanyakan kepada kaum sahabat Ansor pun begitu. Akhirnya dari sahabat Fathul Makkah, ya, Fathul Makkah ini, beliau memberikan pendapat, wahai Amirul Mukminin, sebaiknya kembalilah engkau ke negerimu, yaitu ke Madinah, supaya terhindar dari penyakit yang sangat menular ini. Nah, ketika beliau akan kembali, beliau berunding, ya, bertatap muka kepada pimpinan wilayah yang terkena dampak, yaitu Ubaidah bin Jarrah. Apa yang dikatakan oleh Ubaidah bin Jarrah? Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan meninggalkan takdir Allah? Apa jawaban beliau? Beliau tidak mau berdebat. Wahai Ubaidah bin Jarrah, mengapa engkau pertanyakan seperti itu? Coba, seandainya ada kamu punya unta, ya, kamu gembalakan unta itu, kemudian ada dua lembah, yang satu rumputnya kering, yang satu lembah rumputnya subur, mana yang engkau akan pilih? Bukankah kita mengambil, ya, mengembalakan unta itu ke rumput yang sangat subur? Karena dengan datang ke rumput yang subur itu berarti kita juga menjemput takdir Allah. Kalaupun kita itu datang ke rumput yang kering, itu juga namanya menjemput takdir Allah. Mestinya kita mengambil yang terbaik. Nah, itulah yang aku lakukan. Ketika dia berbincang santai dengan Ubaidah, tiba-tiba datanglah sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, dan beliau menyampaikan, saya tahu permasalahan ini di zaman Rasulullah, ya, ketika ada wabah yang sangat menular ini, hendaklah engkau jangan memasuki wilayah yang terkena dampak, yaitu terdampak penyakit yang sangat menular, dan orang yang ada di dalam itu juga jangan sampai keluar dari wilayah yang terkena dampak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga sahabat Umar bin Khattab ini memutuskan untuk kembali lagi ke negaranya, itu ke Madinah. Itu yang dilakukan pada saat itu, yang dilakukan oleh Rasulullah dan bersama sahabatnya. Itu yang bisa saya jelaskan. Untuk mungkin doa dari Nabi itu, oh iya, Nabi juga mengajarkan, ya, supaya kita selamat, ya, terhindar setelah kita berusaha, ya, yaitu mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pagi 3 kali, sore 3 kali, itu insya Allah akan selamat. Tidak ada suatu mudarat apapun yang menimpa beliau bersama Rasulullah, baik bersama Allah, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Itu sabda Rasulullah SAW. Ya, kita sebagai orang Muslim seharusnya juga mengamalkan itu. Insya Allah kita akan selamat. untuk dengar kalau mati terkena wabah itu sahid. Iya, tadi sudah saya jelaskan bahwa orang yang terkena wabah yang sangat mematikan, beliau yakin tidak sampai keluar, tidak ada mudarat apapun.
yang menimpa itu kecuali itu memang dari Allah dan dia sampai meninggal, itu matinya mati syahid. Jadi mungkin yang bisa diterapkan di Indonesia itu apa, karantina wilayah, tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah yang wabah itu. Iya, itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya tidak boleh keluar maupun masuk bagi yang ada di luar, yang ada dalam tidak boleh keluar. Namun yang terjadi di sekarang ini kan global, seluruh negara ini sudah terkena dampaknya. Jadi kita tidak tahu siapa yang sudah terkena, siapa yang tidak, yang tahu ya tak. Sehingga apa yang diterapkan oleh pemerintah yaitu menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, menutup mulut, dan menjaga jarak. Ya, itu upaya kita untuk meminimalisir, menekan supaya tidak terjadi penularan yang signifikan. Paling tidak itu bisa menekan lah, bisa menjauhi. Insya Allah itu bisa. Lalu kemudian banyak dari kebijakan pemerintah untuk mengatur, untuk mencegah wabah ini, itu ada salah satu yakni seperti menutup masjid, menutup tempat peribadatan, melarang majelis zikir, melarang majelis ilmu. Nah itu menurut pandangan Bapak sendiri itu gimana? Karena di luar sana banyak desas-desus yang berbunyi, loh kita ini lagi kena musibah, kok malah mendekat diri pada Allah dilarang. Karena mati ini kan milik Allah, menentukan itu, yang menentukan itu Allah, bukan, jangan takut dengan wabah. Untuk menanggapi statement kolot seperti ini, bagaimana? Ya, itulah pentingnya kita ya mengaji, mendengarkan, merapat, ya mendekat kepada para alim ulama. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat, karena pemerintah tidak mungkin memutuskan sesuatu itu begitu saja selain dari minta pendapat para ulama, yaitu yang sudah tergabung di dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu kumpulan orang-orang hebat, orang yang alim, orang yang berilmu. Oleh karena itu, apa yang beliau lakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, supaya kita tidak melakukan aktivitas dulu, termasuk mungkin majelis zikir, mungkin sholat berjamaah yang begitu banyak orang, itu semuanya itu bukan dilarang untuk beribadah, itu kan sifatnya hanya sementara, melainkan menghindari dulu agar tidak ada kontak fisik yang mengakibatkan penularan COVID ini semakin menggila. Karena terbukti apa? Terbukti banyak sekali yang sudah meninggal ya akibat terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, sehingga pemerintah betul-betul peduli, ya sayang, ya Majelis Ulama menghimbau supaya kita tidak melakukan kerumunan massal terlebih dahulu. Itu yang saya ketahui. Jadi memang dibenarkan ya menutup masjid atau tempat peribadatan. Ya, itu sifatnya hanya sementara. Untuk menghindari. Nanti mungkin kalau entah itu 1 minggu atau 2 minggu, kalau itu sudah kerja kan juga bisa dibuka kembali. Sedangkan ibadah itu kan tidak melulu di situ, kita lakukan sendiri di rumah kan bisa. Ya kita salut kepada Ustadz Daf. Nah, Dasar Latif itu kita itu jangan mendengarkan pribadi seorang, tapi kita monggo merapat condong ke MUI Majelis Ulama Indonesia.
Ya, kalau kita seperti itu insya Allah kita aman. Kalau kita mengikuti alur berbagai pendapat orang sana sini, wah kita bisa pusing nanti, kita bisa nggak terarah. Kalau satu arah itu insya Allah kita akan selamat. Lalu kemudian untuk menanggapi statement itu yang tawakal saja itu Iya. nggak tanpa ikhtiar. Iya. Ya, yang namanya tawakal itu kan orang itu harus berikhtiar terlebih dahulu, ya. Berikhtiar melakukan sesuai apa anjuran pemerintah, yaitu menutup mulut, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya. Dengan demikian itu sudah sebagian dari tawakal kepada Allah. Kalau sudah seperti itu kok masih terkena, nah itu memang sudah takdir dari Allah. Karena apa? Belum kita tawakal. Suatu misal kita mau menyeberang jalan, padahal jalan itu ramai kendaraan. Walah aku tak menyeberang aja, aku tawakal pada Allah, panjang mati. Kita bisa mungkin tidak mati, tapi kita nanti dirawat di rumah sakit karena tertabrak. Nah itu tadi kita sudah di pinggir menunggu, kok kemudian ada anak mobil yang belok suruh nabrak, ya itu sudah takdir dari Allah. Itu namanya bagian dari tawakal. Ini berserah diri kepada Allah setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa selamat menjaga diri dan menjaga orang lain. Berarti memang harus ikhtiar terlebih dahulu. Nah, Physical distancing, menjaga jarak, karantina wilayah, menutup masjid ini bagian dari ikhtiar. Jadi bukan untuk pelanggaran terhadap agama. Oh tidak, sama sekali tidak. Karena kita bebas untuk beribadah, berzikir, berapa di rumah kita. Mengkaji ilmu pun kita membaca buku kita juga bebas. Kita ingin melindungi diri kita sendiri, juga melindungi kepada orang lain. Kemudian ini gitu, tentang kebijakan pemerintah yang peraturannya itu nyatanya memberatkan ke masyarakat kecil, kemudian terjadi pemberontakan. Nah, apakah pemberontakan seperti ini dalam Islam itu dibenarkan? Atau bagaimana solusi tentang itu? Ya, sangat tidak dibenarkan. Memang setiap kebijakan itu tidak mesti menyenangkan buat kita. Setiap kebijakan itu, tapi dampak efek sampingnya itu loh, ya. Pertama mungkin tidak mengenakkan untuk kita, tapi itu akan membawa masyarakat di semua orang banyak. Kalau kita menuruti hawa nafsu, wah terus kita ngomong ini sangat merugikan, ini tidak adil, ini tidak itu, wah itu ya memang harus diberi penjelasan, pengertian. Karena namanya juga manusia, ya urusan kadang urusan perut ataupun yang lainnya itu, makanya pemerintah itu setahu saya memberikan BLT, ya orang yang terdampak ya namanya corona atau penyakit yang sangat mematikan ini. Itu sungguh luar biasa, itu sungguh luar biasa memperhatikan rakyat kecil, rakyat yang sedang membutuhkan. Namun ya pastilah ada kekurangan di sana sini, itu pasti ada, dan itu harus dimaklumi. Tapi banyak yang merasakan efek baiknya masyarakatnya. Jadi hendaknya kita bersabar terlebih dahulu. Nah, karena ini bersabar. memang musibah bersama, bukan individu. Iya. Untuk terakhir Bapak, bagaimana sih tips untuk kita orang-orang yang terdampak COVID di luar sana? Banyak yang mengeluh karena kondisi seperti ini, kalang kabut, kemiskinan. Tentang itu bagaimana? Sebagai orang yang beriman, tentunya tidak ada sesuatu mudarat ya yang menimpa kepada seorang, tidak ada sesuatu penyakit yang menimpa kepada seorang kecuali memang Allah telah berkehendak, ya.
Nah, kita harus bersabar dan kita harus tawakal kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita juga saudara-saudara kita agar penyakit ini tidak menjalar kemana-mana. Mudah-mudahan dengan demikian ini ya betul-betul bisa menyelesaikan. Karena apa? Jarak rentan waktu yang namanya COVID ini jika 14 hari itu akan melemah. Kalau sudah melemah, dia itu umpama kontak dengan orang lain, maka ini sudah tidak menular karena sudah lemah, COVID-nya sudah lemah. Ya, nah itu anjuran tip dari saya. Dan jangan lupa kita ya minum suplemen atau obat-obat herbal termasuk jahe, apa namanya itu, kunir sama temulawak. Insya Allah imun kita akan bertambah. Dengan imun kita bertambah, kita tidak akan mudah terserang yang namanya penyakit itu. Dan jangan lupa itu tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap pagi dan petang. Termasuk yang saya dengar sendiri dari Kiai Haji Abdul Ghafur, ya, pimpinan pondok pesantren Sunan Derajat, itu bacalah di waktu pagi dan petang, yaitu meletakkan srengenge ayat kursi ping 3, kemudian surutnya srengenge mau tenggelam itu 3 kali juga. Ayat kursi 3 kali dan memohon pada Allah, ya Allah, ya berilah keselamatan pada diri saya dan keluarga saya juga orang-orang Islam, ya Allah, hindarkan dari segala macam penyakit ini, ya Allah, berilah keselamatan. Kalaupun itu ada yang terkena, mudah-mudahan itu mati syahid, ya, diterima di sisi Allah, diberi kemuliaan. Mungkin dari sisi keislaman itu wabah ini sebagai cobaan atau peningkatan derajat untuk orang yang mukmin, Insyaallah. musibah atau bencana untuk orang yang zalim. Iya. Iya, itu termasuk, iya, itu mungkin akan terjadi nanti di kemudian hari, juga akan terjadi kembali. Itu ya, memang cara Allah untuk mengingatkan kepada hamba-hambanya. Biasanya di suatu kaum itu sudah terlalu banyak mungkin mungkin ya banyaknya kesalahan, banyaknya dosa atau kurangnya perhatian terhadap istilahnya kesehatan jasmani rohaninya, sehingga Allah mengirimkan balak yang seperti itu. Jadi di masa-masa sulit yang seperti ini kita dianjurkan untuk tetap berhusnuzon kepada Allah, memandang wabah ini sebagai sesuatu hal yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus tetap bersyukur dan juga bersabar. Ya, bersyukur bagi kita semuanya yang masih diberikan kesehatan, kalaupun yang sudah meninggal dan diampuni Allah dan dijadikan mati syahid oleh Allah. Oke, mungkin sekian itu yang pertanyaan ini dan perbincangan kali ini. Semoga perbincangan kali ini menjadi manfaat bagi yang menonton. Amin. Bukan untuk membuat kegaduhan ataupun kontroversi, ini hanya sebagai perbincangan yang bisa menciptakan solusi di masyarakat. Mungkin karena itu Bapak, semoga pandemi ini lekas selesai. Mungkin doa dari jenengan. Tidak usah. Doanya ya sudah yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa sallallahu alaihi yang dikatakan Rasulullah. Semoga semuanya segala sirna. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim itu 3 kali pagi petang, dan juga ayat kursi 3 kali pagi petang sebagai penangkal kita dari wabah ini. Ya, tawakal kita kepada Allah, mohon
Oke, hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.